Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat darinya, segala nikmat utamanya kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berjumpa dalam program klinik kita, bincang-bincang tentang kesehatan. Nah, hari ini bersama saya Amalia Tina. Tentunya hari ini saya tidak sendiri. Saat ini sudah hadir di studio ada narasumber kita. Beliau adalah Ibu Dr. Sri Wahyuni SPKJ M.Biomed. Beliau adalah seorang lulusan S2 Magister Biomed FKUNS tahun 2018. Beliau juga sekarang berprofesi sebagai dokter spesialis jiwa di Rumah Sakit Waras Wiris Boyolali, Rumah Sakit Syifa Sambi Boyolali, dan membuka praktik mandiri di Gria Jiwa. Serta beliau juga mengelola klinik Imron Medika. Kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam, Mbak Lia. Iya, dokter Yuni ya, saya panggilnya ya. Dokter Yuni, bagaimana kabarnya hari ini, dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti yang dilihat, sehat walafiat. Alhamdulillah, ini sehat fisik dan sehat ini ya, mental. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, karena dokter jiwa ini pasti sehat fisik dan sehat mental pastinya ya, dok ya. Tapi hari ini kita tidak akan berbicara tentang kesehatan mental ya, dok ya. Hari ini kita akan fokus dengan vaksinasi. Hari ini kita akan berbincang dengan tema berhaji sehat dengan vaksinasi. Ini sebelum kita masuk ke materi nih, dok, saya ini penasaran ya. Kenapa dokter Yuni ini tertarik untuk menggeluti bidang vaksinasi gitu, dok? Kan awalnya di psikiater nih. Iya, iya. Terima kasih, Mbak Lia. Mungkin sebelumnya saya ingin menyapa pemirsa MTA TV dimanapun berada ya. Alhamdulillah kan sekarang MTA TV udah mengudara tanpa adanya harus pakai apa namanya itu parabola ya. Jadi dari rumah saya pun juga sudah jelas bisa terlihat ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti bisa terlihat di seluruh Indonesia, bahkan mungkin internasional ya, amin. Sebenarnya terima kasih sekali saya di sini bisa offline atau on air di MTA TV, karena sebelumnya saya selalu online via Zoom ya, dok ya. Karena mungkin pada waktu itu juga pandemi juga ya. Terima kasih sekali diberi kesempatan. Saya di sini ditugasi dari tim medis MTA untuk mengisi acara klinik kita ya, karena klinik kita ini sudah rutin diadakan setiap bulan sekali, Sabtu Minggu pertama ya. Semoga kita saat ini dan seterusnya diberikan kesehatan, baik sehat secara fisik maupun mental, diberikan kebahagiaan dan diberikan keimanan tentunya. Gitu ya, Mbak Lia ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing aja ya tentang berhaji sehat dengan vaksinasi. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena ini bertepatan dengan musim haji ya. Kebetulan saya kan tinggal di daerah embarkasi, jadi terlihat bagaimana kesibukan dan jamaah haji mulai tanggal 12 Mei kemarin. 12 Mei nanti selesainya itu sampai 22 Juli. Jadi sangat lama sekali, walaupun sebenarnya haji itu kan cuma 1 minggu ya. 1 minggu, tetapi prosesnya sangat panjang karena di Indonesia ini kan antrinya antri kepulangannya dan sangat banyak ya. Jadi haji itu merupakan kewajiban atau rukun Islam yang kelima ya, itu tentu semua umat Islam akan mengimpikan kapan sih kita mau berangkat haji ya. Padahal sekarang itu kalau haji indennya sampai 22 tahun ya. Mbak Lia udah inden belum? Aduh, belum nih, dok. Ya nanti bisa kalau pengen cepet pakai haji yang plus ya. Amin. Kalau haji reguler itu antrinya lama ya. Makanya kenapa sih umroh di Indonesia juga berjubel, karena melihat kalau mau haji kapan ya, gitu kan, karena ya sudahlah umroh dulu seperti itu ya. Jadi kembali ke topik, jadi tadi pertanyaannya apa, Mbak Lia? Kenapa saya tertarik nih untuk menggeluti bidang vaksinasi ya? Ya. Saya sebelum menjadi psikiater saya adalah dokter umum ya, dengan mengelola klinik Imron Medika itu dengan layanan unggulan memang vaksinasi ya. Jadi sampai sekarang itu masih kita geluti walaupun secara tidak langsung ya. Karena dunia vaksinasi itu sangat menarik ya, istilahnya sebenarnya sama sih
kalau psikiater tuh sebenarnya kan kita memberi vaksinasi ketahanan mental. Kalau vaksinasi yang suntik ini kan memberi ketahanan atau imunitas tubuh kita secara physically. Jadi mungkin saya sekarang jadi dokter vaksinasi mental dan fisik gitu ya. Seperti itu. Jadi memang saya itu menggeluti vaksin lebih dulu sebelum terjun ke dunia psikiater atau kesehatan jiwa gitu. Berarti memang sudah dari awal ya dok ya, karena dari awal juga sebagai dokter umum dan lalu jadi dokter spesialis jiwa nih memberikan vaksin mental, terus sekarang memperluas lagi untuk memberikan vaksin fisik. Sama-sama membuat pertahanan ya untuk di tubuh pasiennya agar tidak terkena sakit gitu. Ini kalau tadi ya dok ya berbicara tentang haji nih, tadi kan haji juga prosesnya lama sekali dan tentunya ini juga diimpi-impikan oleh semua umat muslim di dunia ya dok ya. Dan sebelum berhaji nih, sebelum berangkat tentunya ada beberapa prosedur kesehatan yang perlu dilalui. Salah satunya vaksinasi. Nah kalau sebelum haji dan umroh nih dok, apa vaksin yang harus diberikan kepada calon jamaah haji nih dok? Dan kenapa sih harus vaksin gitu? Ya betul. Jadi kita tahu bahwa orang haji itu kan berkumpul seluruh dunia dari berbagai negara, dari berbagai etnis. Tentunya mereka juga mempunyai daya tahan fisik yang berbeda-beda. Dan kalau dilihat itu hampir 2 juta ya, 2 juta seluruh dunia berkumpul di dalam suatu tempat dalam musim yang sama. Tentu kita harus sehat karena haji itu adalah fisik ya, fisik penting artinya gitu. Karena di sana itu kan banyak jalan ya toh. Karena sa'i juga jalan, tawaf juga jalan ya toh, di Padang Arafah juga istilahnya kita harus sehat secara fisik ya. Artinya eman-eman kalau kita di sana menunggunya udah 23 tahun, ternyata di sana tidak bisa haji secara maksimal karena sakit. Sayang banget ya. Sayang banget ya. Makanya harus kita persiapkan baik secara fisik maupun mental ya. Untuk ibadahnya juga harus dipersiapkan, kan kita rajin manasik kan. Kalau mau haji biasanya 1 tahun sebelum berangkat sudah latihan. Ya. Nah untuk fisik juga harus latihan jalan ya. Mungkin mengkondisikan tubuhnya agar tahan panas juga ya. Salah satunya adalah vaksinasi ini. Vaksinasi ini dari WHO sendiri maupun dari Arab Saudi itu merekomendasikan yang wajib pertama adalah vaksin meningitis, yang kedua vaksin COVID, yang ketiga direkomendasikan adalah vaksin influenza, dan yang baru ini, yang tahun ini ada tambahan vaksin polio. Ini khusus untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur karena adanya kasus ya, karena ditemukannya kasus polio, akhirnya muncullah kebijakan itu bahwa yang berhaji harus dilakukan vaksin polio. Hanya tahun ini, tahun-tahun sebelumnya nggak pernah ada ya. Jadi kenapa sih kita harus vaksin meningitis ya? Karena di Arab Saudi itu merupakan daerah endemis ya, endemis untuk penyakit meningitis. Ada namanya seatbelt meningitis ya. Afrika termasuk Arab Saudi itu kan di situ banyak orang Afrika juga ya yang berhaji di situ. Nah takutnya membawa virus meningitis itu. Sedangkan virus meningitis itu menyebar melalui droplet, percikan udara ya. Kemudian mungkin kita pas bicara ya lewat udara kan ya, virus terbang akhirnya masuk ke kita. Jadi sebenarnya untuk ini tergantung daya tahan tubuh kita juga sih sebenarnya. Kalau daya tahan tubuh kita udah kuat, ya kena virus kita nggak sakit. Nah itu tujuannya vaksinasi seperti itu, memberikan kekebalan kepada tubuh kita. Ya. Misalnya kita divaksin meningitis sebelum berangkat haji atau umroh. Di sana ternyata kita ketemu nih sama orang yang mempunyai penyakit membawa penyakit virus meningitis tadi atau bakteri meningitis tadi. Nah kalau nular ke kita, tapi kalau kita mempunyai imunitas tubuh karena sudah divaksin, kita nggak jadi sakit. Ya, seperti itu tujuannya, untuk memberikan kekebalan. Nek kita kena virus atau bakteri atau penyakit tertentu, kita tidak sakit. Itu untuk meningitis ya. Untuk yang influenza juga ya. Mungkin Mbak Lia tahu ya, orang haji umroh tuh kalau pulang, kalau nggak batuk malah aneh. Katanya itu yang nggak batuk hanya unta.
Iya itu ya. Tapi enggak juga ya. Waktu pengalaman saya dulu haji itu alhamdulillah ya enggak batuk pilek juga ya. Karena selain vaksin juga kita minumnya banyak. Enggak, saya enggak minum air dingin, enggak, menghindari yang dingin. Kemudian masker selalu ya. Maskernya itu bukan masker yang biasa, tapi saya pakai masker yang kain. Ini suatu trik juga ya, mungkin bisa dipraktekkan ke jamaah-jamaah yang lain. Jadi maskernya itu pakai masker kain. Kainnya itu kita masuk di dalam masker biasa. Masker yang medis di luar, ya? Masker kain di dalam. Nah, masker kainnya itu enggak pernah kering. Jadi ketika kering, kan kita bawa beberapa gitu ya. Kalau kotor kita ganti. Kalau kering kita celup zam-zam, kemudian kita masuk. Rasanya enak banget, dingin banget sampai ngalir ke sini gitu. Jadi segar, karena di sana itu kan yang membuat batuk karena kelembapannya yang kurang. Iya, kelembapannya rendah di sana kelembapannya ya, Dok, ya? rendah. Jadi kering. Rasanya kalau kita di sana ya, misalnya pas musim panas nggak pakai masker, kita menghirup udara itu langsung rasanya sampai sini ya, terasa banget, beda banget ya. Jadi mungkin ini satu trik bisa dipraktekkan juga, pakai masker kain, tapi kainnya ini selalu basah. Zam-zam lagi, nah, di sana kan nyari zam-zam nggak susah, jadi di mana-mana di jalan-jalan begitu kering dicelup langsung dipakai lagi gitu, bagus banget ya. Mungkin itu. Jadi influenza penting banget agar kita tidak terkena influenza, batuk, pilek, karena influenza ini bukan suatu hal yang ringan. Kalau tidak ditangani akhirnya bisa menjadi bronkitis, bisa asma, bisa pneumonia. Nah, pneumonia inilah yang berat, bisa menimbulkan kematian, seperti itu. Karena memang sebagian orang ya, Dok, ya, beranggapan influenza alah cuman batuk pilek biasa gitu ya. Karena dari batuk pilek itu malahan ya, Dok, ya, nanti bisa timbul penyakit yang lebih parah. Tadi salah satunya ada pneumonia gitu. Oh iya, ini Dok, kita juga turut mengundang pemirsa dan pendengar ya, Dok, ya, yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon di nomor 0271 679 3000 atau bisa juga melalui WA dan SMS di nomor 0811 255 3000. Ini karena tadi sudah disampaikan ya, Dok, ya, vaksinnya apa saja yang perlu diberikan kepada calon jamaah haji untuk menjaga nih kestabilan tubuh begitu. Ketahanan tubuh juga bisa terjaga. Ada vaksin meningitis, vaksin COVID, vaksin influenza, dan vaksin polio yang baru. Ini kalau ada beberapa orang yang beranggapan, apakah iya sih, Dok, vaksin itu penting? Penting nggak, Dok, kira-kira vaksin itu? Ya, sangat penting. Bukan hanya penting ya, sangat penting saya bilang gitu ya. Karena tadi kita sudah sampaikan di awal ya, bahwa kita nunggu udah lama ya, bayarnya juga lumayan, sampai di sana sakit apa nggak sayang. Kita nggak bisa ibadah maksimal ya. Jadi dari penelitian itu 95% efektif untuk mencegah penyakit tersebut ya. Tapi memang tidak jaminan 100% ya, Mbak. Artinya gini, kalau sudah divaksin flu apa nggak kena flu, Dok? Bisa. Tetapi kalau kena akan lebih ringan dampaknya. Misalnya batuk ya nggak terlalu banget gitu. Jadi divaksin aja masih batuk, apalagi enggak? Ya, pasti gitu. Parah gitu ya. Dan mungkin juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi juga banyak. Misalnya ya usia, daya tahan tubuhnya gimana, kemudian mungkin punya penyakit komorbid. Nah, orang-orang yang berisiko tinggi itu justru sangat direkomendasikan gitu ya. Misalnya yang imunitasnya rendah, misalnya ada penyakit komorbid, punya hipertensi, punya diabetes, punya penyakit asma, itu sangat direkomendasikan. Kemudian usia tua, itu sangat direkomendasikan sekali untuk vaksin ya. Maksudnya sangat direkomendasikan tuh sangat banget gitu. Nek misalnya kita masih muda, misalnya Mbak Lia masih muda tuh, ya direkomendasikan. Ke PPT enggak mau ya nggak apa-apa gitu. Misalnya seperti itu ya. Misalnya kena ya nggak parah banget gitu ya. Tapi demi keamanan sih saya pilih vaksin aja sih, Dok. Ya, siap gila ya. Gitu. Nah, ini untuk vaksinasi nih, Dok, apakah cuman untuk para calon jamaah haji atau ada orang lain yang butuh vaksin nih selain calon jamaah haji? Jadi begini Mbak Lia, jenis vaksin itu kan banyak banget ya. Ada macamnya itu mulai dari meningitis, influenza, polio, kemudian ada namanya MMR, ada hepatitis A, ada hepatitis B. Mungkin Mbak Lia juga
tahu juga ya. Oh ternyata ada ya vaksin rabies, ada vaksin varicella, cacar air bisa loh itu ya. Terus yang terbaru sekarang ada vaksin demam berdarah, ya. Terus kemudian vaksin Japanese encephalitis juga ada, gitu kan. Apalagi ya, ada vaksin tipes, ya, ada vaksin pneumonia, ada juga vaksin kanker serviks, ya, kanker serviks. Itu untuk dewasa, untuk anak-anak beda lagi ya. Anak-anak kan ada namanya vaksin yang wajib. Yang wajib itu ya seperti balita tuh ya DBT, campak, polio, hepatitis, BCG. Nah, itu ya. Tapi ada tambahan-tambahan juga. Nah, dan tidak lupa mungkin vaksin COVID ya. Kalau vaksin COVID semua udah pernah vaksin ya. Sudah tahu dan sudah pernah udah mungkin. Pernah vaksin dan sudah pernah merasakan. Gimana waktu Mbak Lia dulu divaksin COVID? Saya dulu cuman pusing aja sih dok, alhamdulillah. Ya? Pakainya merek apa ya? Kemarin itu kayaknya Sinovac. Oh ya. Jadi untuk satu jenis vaksin itu untuk satu penyakit. Jadi nggak ada ya satu vaksin bisa mencegah semua penyakit ya. Jadi spesifik ya, spesifik. Vaksin tipes hanya untuk tipes aja, nggak bisa vaksin tipes mencegah penyakit demam berdarah. Nah, sekarang kayak vaksin COVID aja kan mereknya banyak kan. Ya, nah, waktu itu kan ada AstraZeneca, ada Johnson, terus kemudian ada Sinovac, ya tuh, ya. Ada Moderna, ya tuh. Masing-masing tuh spesifik ya, beda. Makanya vaksin tuh memang unik, Mbak. Dari namanya beda, pabriknya beda, efek sampingnya juga beda, harganya juga beda, gitu ya. Kalau Sinovac memang nggak begitu, apa ya, efek sampingnya nggak begitu seperti AstraZeneca ya. Jadi untuk vaksin tuh memang apa namanya efek sampingnya masing-masing berbeda. Tapi nggak ada yang seberat vaksin COVID, ya. Jadi pemirsa semua nggak perlu takut ya untuk vaksin. Nggak ada yang efeknya seperti vaksin COVID. Jadi jangan takut, ya, aman ya. Kalau vaksin COVID memang ya, saya dulu waktu vaksin COVID juga lumayan sampai 3 hari nggak bisa bangun karena panas dingin dan kayak orang kena COVID beneran. Waduh. Ya gitu. Kalau influenza meningitis aman. Ya, paling jarum sebentar udah sembuh. Gitu. Jangan takut. Nah, kalau vaksin nih dok, apakah misalnya ya saya ingin vaksin meningitis gitu, tapi saya nggak mau berangkat haji, bisa nggak dok? Bisa. Jadi untuk vaksin meningitis itu sekarang sudah direkomendasikan ya, karena sebenarnya vaksin meningitis itu kan untuk mencegah biar tidak terjadi penyakit meningitis ya. Meningitis itu radang selaput otak ya, jadi sampai demam tinggi, kaku kuduk, hilang kesadaran, kadang menimbulkan kematian. Itu sudah direkomendasikan bukan hanya untuk haji umroh ya, tetapi untuk masyarakat umum. Oh iya Mbak, nah mungkin terlewat ya. Jadi vaksin itu untuk siapa aja sih ya gitu ya? Untuk umum ya, Jadi untuk dewasa, anak-anak, kemudian traveler. Traveler atau jalan-jalan itu. Jadi tergantung negara yang dituju ya. Tergantung negara yang dituju itu masing-masing mensyaratkan tertentu. Misalnya mau ke Filipina gitu kan harus polio gitu kan misalnya gitu. Nah, Arab Saudi meningitis, nanti ke Inggris beda lagi. Itu ada tabelnya sendiri ya. Jadi tergantung negaranya. Kemudian studi ke luar negeri juga. Iya, jadi kalau misalnya mau studi ke luar negeri itu biasanya juga ada syarat vaksinnya gitu ya. Jadi traveler atau domestik atau haji umroh, nah itu ada syarat-syarat vaksin tertentu ya, seperti itu. Kalau syarat vaksinnya ini dibuktikan dengan apa, Dok? Namanya sertifikat. Sekarang kan kalau haji umroh namanya ICV ya. International Certificate Vaccination yang kalau biasanya panggilannya buku kuning. Sudah buku kecil gitu, kuning gitu ya. Dan itu ngeling secara nasional, tidak ada yang sama nomornya. Jadi kalau yang bukan itu, jadi yang ke luar negeri memang butuh ICV, baik untuk haji, umroh maupun liburan. Pelayaran juga ya, pelayaran juga kelewat ya. Orang pelayaran tuh mereka butuh vaksin juga. Biasanya MMR, varicella, hepatitis A, tipoid, itu biasanya seperti itu ya.
tergantung dia mau berlayar kemana tadi juga. Gitu. Tergantung mau kemana dulu ya. Iya, harus ada sertifikat ya. Di samping itu kan sekarang kita sudah ada Satu Sehat kan. Nah, itu udah ngeling ke HP nih sekarang. Di sini udah ada nih. Kayak vaksin COVID kan tinggal download di HP kan. Nah, sekarang seperti itu. Oh, berarti nanti kalau ada sertifikatnya. Kalau misalnya mau ke negara lain, kita tunjukkan sertifikat hasil vaksinnya gitu ya, Dok ya. Saya sudah vaksin ini semuanya. Nanti baru boleh masuk gitu. Iya, biasanya scan barcode. Dan juga mungkin dibuka di HP-nya Satu Sehat itu. Gitu. Sekarang sudah bisa lah ya, HP gitu. Iya, HP. Nah, tadi kan vaksin untuk masyarakat umum juga penting ya, Dok ya. Tidak cuman untuk calon jamaah haji ataupun umroh. Tadi juga ada spesifikasinya masing-masing. Ada untuk dewasa, ada untuk anak-anak juga. Nah, tapi terkadang masyarakat umum ini ada beberapa anggapan yang mungkin beranggapan bahwa tadi vaksin nggak penting. Lalu yang kedua adalah vaksin ini menimbulkan sakit gitu. Nah, setelah vaksin kok saya malah sakit ya? Apa iya, Dok, vaksin bikin sakit, Dok? Enggak ya. Jadi tapi ada syarat-syarat tertentu ya, syarat-syarat tertentu di mana agar terbentuk imunitas. Jadi vaksinasi itu adalah suatu proses memasukkan kuman yang sudah dilemahkan sehingga merangsang tubuh kita itu untuk menimbulkan antibodi atau kekebalan atau imunitas ya. Tentu saja karena ini kan istilahnya kalau saya bilang tuh perang ya. Perang untuk membentuk tentara biar tangguh gitu ya. Nah, perangnya ini tentara yang dibentuk itu yang spesifik ya. Jadi tentaranya diberitahu nanti kalau ada misalnya ada kayak COVID misalnya. Nanti kalau ada kuman COVID bentuknya seperti ini, kamu melawannya caranya seperti ini, intinya seperti itu. Jadi begitu kumannya ini masuk, ini udah siap nih cara membunuhnya gimana gitu. Seperti itu. Nah, itu ada syarat-syarat khusus ya. Agar terbentuk kekebalan ya. Yang pertama tubuh kita harus fit. Jadi kalau kita sakit, ya jangan divaksin ya. Itu udah sejak anak-anak dulu ya. Misalnya kita anak kita mau divaksin, kok panas batuk pilek ya sudah disembuhkan dulu. Kalau udah fit, udah sembuh baru boleh divaksin ya. Jadi harus fit, harus sehat. Kalau sakit tidak akan terbentuk antibodi, kita malah akan sakit. Malah tambah sakit ya, Dok ya. Yang kedua tidak alergi ya. Ada beberapa vaksin ataupun medianya itu misalnya influenza itu ada media telur ya, bahannya itu kalau alergi telur itu nggak boleh vaksin juga. Itu namanya kontraindikasi. Tetapi tergantung juga nanti kita ada namanya screening ya, screening ini layak nggak sih divaksin gitu kan. Bisa nggak divaksin gitu. Kalau nggak layak berarti ditunda dulu. Misalnya sakit ya ditunda dulu. Misalnya tensinya terlalu tinggi ya wis diobati dulu. Ada juga Mbak waktu itu ceritanya karena saking takutnya dari rumah tuh tensinya normal. Sampai klinik mau divaksin tensinya 190. Udah berarti kita relaksasi dulu nih biar tenang dulu. Kita kasih obat setengah jam normal kita suntik. Ya, jadi karena psikologis. Ini saking takutnya sampai ngefek ke tensi gitu, jadi naik gitu tensinya. Nah, untuk terbentuknya kekebalan ini butuh waktu. Tentara tadi butuh waktu untuk siap gitu kan. Itu paling bagus itu adalah sebulan. Misalnya kita mau haji tanggal 12 nih ya, 12 Mei. Jadi 12 April harus sudah vaksin gitu ya. Ke PPT 2 minggu, ke PPT tok 10 hari. Jadi maksimal optimal tuh sebulan sebelum sebulan ke depan tuh baru terbentuk antibodi yang maksimal yang optimal. Ya, Dok, ini kita istirahat sejenak ya, Dok ya. Kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini. Baik pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, akan kami lanjutkan program klinik kita setelah informasi-informasi berikut ini. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program klinik kita, bincang-bincang tentang kesehatan, masih dengan narasumber kita, Dr. Sri Wahyuni SPKJ Biomed. Kita hari ini membahas dengan tema berhaji sehat dengan vaksinasi. Ini Dok, kita tadi kan sudah bahas ya Dok ya, beberapa ada jenis-jenis vaksin, terus siapa saja yang bisa vaksin, nggak cuman calon jamaah haji ternyata yang harus vaksin, masyarakat umum juga kalau bisa vaksin gitu. Ada juga ketentuannya untuk dewasa
dewasa dan untuk anak-anak. Nih dok, ini saya mau berbincang tentang ini dok, isu yang sedang ramai sekarang, DBD, demam berdarah. Ya. Ini kan katanya beberapa praktisi kesehatan menyebutkan bahwa memang DBD ini belum ada obatnya gitu dok. Nah kalau vaksin apakah sudah ada dok? Ya, ini kabar gembira sebenarnya ya, bahwa belum lama ya, mungkin baru 2-3 bulan ini, bahwa vaksin demam berdarah itu sudah ada. Alhamdulillah. Jadi vaksin demam berdarah ini bisa diberikan seumur hidup hanya 2 kali dosis. 2 kali saja loh untuk seumur hidup ya. Jadi dosis pertama jarak 3 bulan, dosis kedua. Jadi tidak perlu diulang-ulang gitu ya. Kan macam-macam ya. Kalau influenza itu kan tiap tahun. Masa imunitasnya itu mandine gitu ya. Mandine itu manjurnya 1 tahun. Meningitis 3 tahun. Jadi masing-masing vaksin tuh unik ya, beda banget. Masing-masing berbeda. Baik harganya, mereknya, masa berlakunya gitu ya. Jadi kalau untuk demam berdarah ini alhamdulillah sudah ada bagi yang membutuhkan. Karena gimana ya, demam berdarah ini termasuk silent killer ya. Artinya sebenarnya tergantung imunitas kita. Kalau imunitas kita bagus ya akan sembuh, self limited disease. Tapi kalau tidak bagus ya bisa meninggal karena cepet banget loh demam berdarah itu kan ya 7 hari kan. Jadi mulai kena, kemudian turunnya drastis, kemudian kalau sembuh juga cepet ya. Jadi istilahnya dalam waktu 7 hari itu menentukan kita mau selamat apa enggak gitu. Seperti itu. Dok, ini ada telepon masuk dok, kita angkat dulu ya dok ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu silahkan diperkenalkan Ibu dari mana dan namanya. Dari Ibu Sri di Pacitan. Ibu Sri di Pacitan, silakan Ibu pertanyaannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok. Waalaikumsalam. Namanya sama ya dengan saya ya, Bu ya? Iya, dok. Begini, dok, yang saya tanyakan yaitu tentang suami saya. Suami saya itu ketika mau disuntik apapun, apalagi suntik vaksin, dok. Pernah waktu mau vaksin yang lalu itu, kalau mau disuntik vaksin itu tensinya langsung naik, drop langsung 200, dok. Betul. Iya, yang seperti itu bagaimana? Terus ini kan ada ini cek kesehatan, dok. Di majelis Sabang itu ada cek kesehatan. Nanya dulu, dok. Tadi cek kesehatan ibu-ibu pakai disuntik enggak? Enggak pakai disuntik, kami cuma suntikannya kecil banget, Pak. Saya kan gitu. Begitu aja udah ini, dok, beliau tuh udah di hatinya itu merasa was-was begitu, dok. Itu untuk menanggulanginya seperti itu bagaimana, dok? Kadang-kadang saya pengen ngecek kesehatannya itu sampai sekarang belum bisa, dok. Mohon ini ya, mohon solusinya. Pokoknya setiap mau cek kesehatan itu tensi langsung naik begitu. Terima kasih, dok, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri dari Pacitan. Ya, ini cukup umum ditemui ya, dok ya. Kalau mau suntik ini sudah takut duluan, jadi tensinya naik nih. Kira-kira solusinya bagaimana, dok? Ya. Terima kasih pertanyaannya Bu Sri, pertanyaan yang bagus dan mungkin bukan hanya suami Ibu Sri juga ya, banyak yang takut suntik. Mungkin ini adalah suatu apa ya yang salah dulu. Coba nanti ditanya suaminya itu waktu kecil sering ditakut-takuti nggak? Kalau nakal nanti tak suntik loh gitu. Kalau nakal nanti tak bawa ke dokter loh. Itu jadinya takut suntik. Itu sering terjadi. Saya juga sudah sering pengalaman untuk jadi saya kan sudah bergerak di bidang vaksin udah hampir 7 tahun ya. Banyak sekali jamaah yang ketakutan kalau disuntik ya. Bisa tensinya naik ya, sampai waktu itu sampai nangis gerung-gerung juga ada. Pernah yang dari Madura itu pakai apa namanya ya? Aji-aji ya, Mbak. Waduh. Jadi pakai aji-aji dari Madura karena kalau nggak suntik nggak dapat buku vaksin, nggak bisa berangkat umroh. Akhirnya ya nggak apa-apa, Pak, pakai aji-aji aja gitu. Akhirnya kemudian yang pertama mungkin itu mindsetnya yang perlu dibenahi ya Bu Sri ya, karena suaminya ketakutan, takutnya kenapa ya, padahal tuh jarumnya kecil banget ya. Ya toh
itu kan jarum tuh nggak perlu ditakuti gitu. Apa kalau disuntik nanti takut mati atau takut apa? Nah itu kan perlu istilahnya di terapi di mindsetnya ini Mbak, mindsetnya yang dibetulkan ya. Masing-masing orang kan punya mindset ya. Bayangannya nek disuntik itu nanti jadinya apa? Nah itu yang paling penting. Itu yang kita luruskan. Kadang-kadang ada mindset yang keliru gitu ya. Itu tadi mungkin sejak kecil sudah ditanamkan orang tua di bawah sadarnya itu bahwa pokoknya kalau nakal nanti tak suntik. Ya jadi waktu kecil tuh bayangin ini disuntik itu suatu hal yang sangat menakutkan gitu. Nah ini hati-hati ya untuk ibu-ibu muda ya yang punya bayi-bayi, jangan sampai menakuti ya. Jangan buat takut dokter, takut suntik seperti itu ya. Ya jadi nanti itu tadi memang secara psikologis itu akan mempengaruhi fisik ya. Jadi kalau takut tensinya naik ya. Padahal nanti kalau udah takut tensinya kan normal kembali ya. Jadi nanti kita terapi biar nggak takut seperti itu Bu. Iya. Bisa itu. Kalau sudah parah banget gitu ya Dok ya, bisa terapi gitu. Atau mungkin bisa nih mulai diubah mindsetnya nih untuk suaminya Bu Sri ya. Nanti disuntik itu nggak bahaya ya. Jadi Bu Sri untuk sementara dieksplor dulu kenapa takut suntik, bayangannya seperti apa. Nah itu kan nanti nggak keliru-keliru diluruskan. Toh banyak sekali orang seluruh dunia suntik ya nggak apa-apa gitu. Iya Dok, ini ada telepon masuk lagi Dok, kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, agak putus-putus Ibu, mungkin bisa sedikit menjauh dari TV atau radionya? Enggak, cuma Ibu. Ya, bisa agak sedikit menjauh Ibu dari TV atau radionya biar nggak putus-putus suaranya. Ini masih sudah aman Ibu. Silakan Ibu, dengan Ibu siapa dan dari mana? Ibu dan mohon maaf. Dari Donohudan. Ibu siapa? Mohon maaf. Ibu agak kurang jelas Ibu. Mungkin bisa ke tempat lain yang sinyalnya agak bagus ya. Sinyal kurang bagus ya. Ya, mungkin langsung ke pertanyaan saja Ibu dari Donohudan, silahkan pertanyaannya. Oh Ibu Dwi ya, Ibu Dwi dari Donohudan. Iya, Ibu Dwi silahkan pertanyaannya Ibu. Dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu kemarin saya kan saya itu hitam, Ibu mohon maaf. Gimana? Iya. Kurang jelas Ibu, mohon maaf suaranya. Ini kan rumah itu benar. Oke. Atau mungkin bisa disampaikan lewat WA dan SMS Ibu supaya lebih jelas. Oh, sudah terputus ya. Ya, belum berkesempatan nih berarti untuk tanya langsung ke Dokter Yuni ya, Dok. Ya, ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Dok, melalui WA. Kita bacakan. Ini dari Pak Suyoko dari Klaten nih, mau tanya, bila donor darah kurang dari 2 bulan, sudah mau donor lagi boleh nggak? Ya, gitu. Mohon penjelasannya, Dok. Ya. Pak Suyoko ya, mungkin ini off the topic ya, di luar topik ya. Jadi untuk donor darah itu kan memang ada fasenya ya, ada jarak minimalnya ya. Kalau jarak minimal tuh biasanya 2 bulan ya Mbak Lia ya. Jadi ya dipatuhi aja jaraknya, karena itu kan butuh proses ya. Artinya darahnya diambil, butuh istilahnya regenerasi biar darahnya cukup seperti itu ya. Kalau diambil kurang dari itu biasanya pusing, liar. Artinya kita mungkin nggak kuat gitu ya. Nah, jadi seperti itu sih Pak. Iya. Ini mungkin saking semangatnya ya Dok ya. Belum 2 bulan sudah mau donor lagi. Ini ada pertanyaan lagi Dok dari Bapak Supriyono dari Batang.
Dokter, bahwa kalau saya pakai minyak kampak di hidung perasaan cepat tidur. Apakah ini hanya sugesti saya atau minyak tersebut mengandung zat yang menyebabkan mudah tidur? Terus kalau minyak kampak dipakai dalam jangka panjang, apakah berefek bagi paru-paru atau organ tubuh? Ya, ini menjurusnya ke aromaterapi nih Mbak. Begitu. Ya, jadi aromaterapi ya. Jadi kalau ini lebih ke mindset lagi ya, ke sugesti lagi ya. Karena mungkin lebih kenyaman kalau pakai kampak, itu kan rasanya mungkin di tenggorokan lega gitu kan, terus rasanya enak, kemudian bisa tertidur. Karena sebenarnya untuk tidur itu kan butuh kenyamanan, intinya seperti itu. Setiap orang mempunyai kenyamanan yang berbeda. Ada yang dengerin musik, ada yang dengerin murotal, ada yang dengerin pengajian ya. Saking nyamannya ya toh, orang minggu pagi itu kan banyak yang tidur ya, karena saking nyamannya, tentramnya hatinya tuh, jadi ketiduran. Alhamdulillah ya Dok ya. Nggak usah pakai obat tidur ya, pakai rasa seneng nyaman. Dengar Ustadz begitu, Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah langsung ngantuk. Disyukuri ya. Alhamdulillah, ini nggak perlu beli obat tidur berarti. Iya, intinya orang tidur tuh butuh suasana nyaman, tentram, tenang pasti tidur. Gitu ya. Insya Allah enggak apa-apa. Tidak apa-apa ya, tidak ada efek untuk paru-paru ya Dok ya. Tapi enggak diminum kan. Yang penting enggak diminum ya Pak Supriyono ya. Iya, kita kembali ke topik tadi Dok tentang vaksin. Ini mungkin ada beberapa juga masyarakat umum yang beranggapan masih belum tahu nih, vaksin tuh mahal nggak ya? Vaksin tuh harganya berapa sih? Jangan-jangan nanti mahal, uang saya nggak cukup gitu. Nah kalau vaksin ini harganya gimana Dok? Iya. Vaksin itu kan diberikan pada orang yang sehat, jadi memang tidak tercover BPJS ya, belum, kecuali yang asuransi ya, ada beberapa asuransi yang bisa mengcover ya. Kalau di luar negeri mungkin udah tercover asuransi ya, kalau Indonesia memang belum masuk BPJS. Jadi tentu kita mempertimbangkan bukan hanya mahal dan murahnya, tapi benefitnya, keuntungannya ya. Jadi vaksin tuh anggap aja kita investasi kesehatan. Misalnya gini, kita vaksin meningitis tuh 300.000, hanya 300.000 untuk 3 tahun. Berarti setahun 100.000 loh. Sehari berapa? Murah kan? Iya. 300 dibagi 360 Kalau kita hari. sakit meningitis itu bisa puluhan juta habis. Dan bisa nyawa kita melayang. Ya, jadi kita pertimbangannya jangan hanya uang lah ya. Jadi secara garis besar vaksin tuh nggak mahal, murah ya. Mungkin saya bocori sedikit ya, biar ada gambaran ya. Kalau influenza itu ada sekitar 200-300, kalau tipes itu sekitar 350, kalau vaksin demam berdarah itu 600, kalau yang lain kayak varicella itu sekitar 500-an. Yang mahal tuh kanker serviks sama pneumonia, itu sekitar 1 jutaan. Tetapi kalau pneumonia itu walaupun mahal tapi hanya sekali seumur hidup. Nah ini ya. 1 juta untuk seumur hidup tuh kalau kita nyelengi sehari Rp1 udah cukup. Ya, jadi harga itu enggak sepadan dengan manfaat yang kita dapatkan. Jadi jangan beranggapan ya, mindset kita harus kita rubah dulu loh ya, bahwa vaksin itu murah gitu ya. Jangan beranggapan mahal. Ini ya bermanfaat gitu ya. Manfaatnya yang biasa. Kita lihat gitu ya Dok ya, tidak harganya. Walaupun memang harganya sekarang aduh kerasa besar banget, tapi efeknya lebih besar pasti. Misalnya kita vaksin tipes 350, kalau kita mondok sakit tipes habis berapa coba? Walaupun mungkin nggak bayar ya, tapi kan keluarga yang nunggu, transportasi, kita nggak bisa kerja, kita rugi berapa? Nggak sebanding, kecil. Ya murah ya Dok, berarti vaksin itu. Bukan hanya murah, murih ya. Murih sekali. Iya nih Dok, ada pertanyaan lagi Dok, satu lagi. Mohon maaf Dok, gimana kalau dulu saya tidak pernah ikut vaksin? Waktu COVID dulu apa ada pengaruh? Maksudnya dia tidak pernah ikut vaksin COVID dulu, apa ada pengaruhnya sekarang ini yang keadaan sudah normal kembali? Terima kasih. Ya, jadi segera vaksin aja kalau belum ya. Karena sekarang di Singapura, saya nggak nakut-nakuti loh Mbak Lia ya. Di Singapura kan baru saja ada info menggila vaksin COVID ya. Dan yang aneh itu virus itu bisa mutasi. Berarti jadi, bisa makin kuat gitu ya Dok ya? Jadi istilahnya tambah kuat gitu. Sedangkan badan kita tambah lemah. Tapi virus enggak. Jadi tambah kuat. Jadi kalau belum vaksin segera vaksin ya, mumpung masih ada ya toh.
Kalau ini walaupun sulit, vaksin COVID kadang-kadang masih ada sih Mbak, untuk yang berisiko tinggi. Terutama sekarang diperuntukkan untuk yang lansia. Lansia itu masih ada jatah gitu ya. Kalau belum segera aja gitu ya. Segera saja ya untuk jaga-jaga gitu, menanggulangi nanti kalau ada COVID lagi, biar nggak kena sakit COVID gitu. Ya, ini Dok, ini kita sudah sampai di penghujung acara nih Dok. Nggak terasa ya? Iya, kayaknya masih belum cukup ya. Masih belum cukup ya Dok ya. Nanti kalau belum cukup ya, masih mau konsultasi dengan Dokter Sri Wahyuni, tentunya bisa ke Klinik Imron Medika ya Dok ya. Boleh dengan senang hati. Atau bisa ke Gria Jiwa Bahagia. Iya, Gria Jiwa Bahagia, sampingnya Klinik Imron Medika di Boyolali ya Dok ya. Daerah embarkasi haji gitu. Ya, ini untuk terakhir Dok, silahkan pesan-pesannya untuk masyarakat agar lebih memperhatikan lagi atau concern nih tentang vaksinasi, betapa pentingnya vaksinasi, silahkan. Ya, ini sebagai closing ya, bahwa sebenarnya vaksinasi itu sangat penting. Vaksinasi itu merupakan investasi kesehatan kita ya. Dan vaksinasi itu sebenarnya sangat murah. Apapun kendalanya bisa kita atasi. Misalnya takut, nanti ketemu saya nggak takut. Jadi semua manfaatnya itu nyata gitu. Artinya ini bukan ngoyo-woro enggak ya, karena semua vaksin itu sudah dilakukan penelitian ya. Jadi terbukti efektif, hampir 95% itu bisa mencegah penyakit. Dan untuk vaksin itu sifatnya pencegahan ya, promotif sebelum kita sakit. Jadi jangan sampai kita sakit duluan gitu ya. Jadi pada saat kita sehat, kita vaksin, ketika ada kuman virus masuk, kita nggak jadi sakit seperti itu ya. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Dokter Sri Wahyuni atas pesan-pesannya dan juga ilmunya pastinya tadi yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir acara. Terima kasih untuk waktunya juga Dokter. Sama-sama. Semoga bisa bertemu lagi, kembali diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir lagi di studio MTA TV. Amin. Dengan senang hati. Iya. Terima kasih Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program Klinik Kita. Terus saksikan program Klinik Kita setiap hari Sabtu pukul 1 hanya di MTA TV channel terpilih. Saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.